Cerita bermula dari orang-orang asosiasi peternakan yang sedang berpatroli menjaga ternak mereka hingga kemudian mereka menemui kawanan serigala. Senapan dengan cepat diarahkan kepada kawanan serigala tersebut hingga akhirnya salah satu serigala berhasil tertembak. Di sisi lain terlihat Jesse bersama ayahnya sedang menaiki helikopter karena akan melakukan snowboard di daerah bukit yang bersalju. Namun sialnya ketika mereka mulai bermain, Jesse terperosok ke dalam jurang. Ayah yang melihatnya pun mencoba untuk menolongnya dengan memberikan tongkat. Tapi sial, dia justru ikut terperosok juga dan keduanya jatuh ke jurang. Hold on! They follow hard! Pada kecelakaan tersebut, Jesse memang selamat, tapi tidak dengan sang ayah yang harus meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, Jesse terus merasa sedih dan menyendiri. Pamannya yang bernama Roy lalu menghampiri untuk memberikan topi milik mendiang sang ayah. Ibunya juga datang menghampiri Jesse untuk mengatakan bahwa rumah ayahnya sudah dijual. Rencananya Jesse akan diajak sang ibu ke kota, tetapi Jesse menolak dan memilih untuk tinggal di rumah pamannya di hutan. Kenapa di hutan? Karena pamannya itu bekerja sebagai polisi kehutanan, Cok. Singkat cerita, kini Jesse sudah berada di rumah Roy. Saat pagi tiba, Jesse yang baru saja bangun tidur langsung melihat papan seluncur salju. Lalu setelah itu, Jesse langsung berangkat untuk bermain snowboard sendirian sekaligus untuk menghibur diri setelah kematian sang ayah. Saat sedang bermain snowboard, ia terjatuh sampai-sampai ia merasa kesal. Dan tanpa diduga-duga, Jesse melihat seekor serigala liar yang tak berdaya karena ditembak oleh asosiasi peternakan pada malam itu. Karena merasa takut, Jesse memanggil pamannya untuk datang dan melihat kondisi serigala tersebut. Roy awalnya hendak menembak serigala itu, tapi dicegah oleh Jesse karena dia tidak tega. Ternyata alasan Roy ingin menembaknya adalah karena menganggap serigala tersebut sudah tidak bisa bertahan hidup lagi, dan daripada terus tersiksa, makanya Roy ingin menembaknya saja. Karena Jesse bersikeras ingin membantu si serigala, akhirnya Roy mengalah dan dibawa pulanglah serigala itu. Di sini, Jesse ingin sekali menjinakkan serigala tersebut. Dia bahkan rela tidur dengan membangun tenda di sebelah kandang. Tidak hanya itu, Jesse juga mengajak si serigala berkomunikasi hingga kemudian memberinya nama Silver. Keesokan harinya, Jesse berangkat ke sekolah diantar sang paman. Di perjalanan, mereka melihat seorang perempuan sedang bermain ski joring, yang ternyata dia adalah Lucy, teman satu kelas Jesse dan anak dari John, orang yang telah menembak Silver. Singkat waktu, bel pulang sekolah pun berbunyi. Jesse yang keluar tiba-tiba diejek oleh Clay karena memelihara serigala yang dianggapnya sebagai musuh. Tapi kemudian Lucy datang untuk membela Jesse dan membawanya masuk ke dalam bus. Setiap pulang dari sekolah, Jesse selalu sibuk mengurus dan menemani Silver, tentunya agar Silver menurut padanya. Silver juga sempat menggigit tangan Jesse, namun lama-lama jinak juga dengan dibantu arahan dari sang paman. There you go. Di hari-hari berikutnya saat Jesse berangkat sekolah menggunakan skateboard, ia bertemu lagi dengan Lucy. Lucy memberitahu tentang perlombaan ski joring kepada Jesse dan juga minta diajari oleh Jesse bagaimana caranya bermain snowboard sepulang sekolah nanti. Awalnya Jesse menolak dengan memberikan alasan akan pergi dengan temannya. Tetapi sayangnya Lucy tak percaya jika Jesse punya teman selain dirinya. Actually, after school I kinda hang out with a friend. You have a friend? Pulang sekolah, Jesse sibuk membuat rumah kayu kecil di dekat kandang Silver karena tenda sebelumnya sudah rusak diacak-acak oleh Silver, sedangkan Roy sibuk memperbaiki mobilnya. Roy yang tidak sengaja menekan tombol klakson membuat Silver terkejut hingga membuat serigala itu berlari. Melihat itu, Jesse juga ikut lari karena mengira Silver akan kabur, sampai akhirnya Jesse tersandung lalu jatuh dan kepalanya terbentur batu.
Roy yang melihat Jessie terbaring pingsan langsung menghampirinya, tetapi tiba-tiba serigala itu marah karena dia mengira Roy akan menyakiti Jessie. Okay, I get it. Untungnya ketika Jessie sudah siuman, ia bergegas merangkul Roy agar Silver tahu kalau Roy itu bukanlah seorang musuh. Jessie dan Roy kemudian berbincang di depan rumah hingga datanglah Lucy. Ternyata Lucy ini ingin memastikan siapakah teman yang dimaksud oleh Jessie itu. Mengetahui itu, Jessie tetap mencoba menutupinya lalu langsung mengajak berangkat ke bukit untuk bermain snowboard. Saat bermain, Jessie usil mendorong Lucy hingga terjatuh. Lucy juga terjatuh berulang kali karena belum pandai, tetapi mereka sangat senang dan menikmatinya. Selanjutnya saat istirahat, Lucy berbicara bahwa sebenarnya dia sudah tahu apa yang dirahasiakan Jessie mengenai temannya itu, dan ia mengatakan bahwa tak perlu merahasiakan serigalanya itu lagi. Mendengar itu, Jessie pun mengajak Lucy untuk mampir ke rumahnya dan berkenalan dengan Silver. Tapi sebelum bertemu, Jessie menggosok-gosokkan tubuhnya pada tubuh Lucy dulu supaya bau milik Jessie menempel di tubuh Lucy. Biar apa? Biar Silver tidak mengira jika Lucy adalah musuh. Setelah itu Lucy pulang, tapi tiba di rumah dia dan ayahnya bertengkar karena ayah tahu jika Lucy berteman dan bermain dengan Jessie yang memelihara serigala. Padahal di sini ayah Lucy adalah seorang pemburu serigala. Ia juga menjabat sebagai presiden asosiasi peternakan di negaranya. John yang mengkhawatirkan peternakannya itu kemudian bergegas menghampiri rumah Roy untuk menegur bahwa tidak boleh memelihara serigala liar. Karena sesuai peraturan hukum memang tidak diperbolehkan. Namun Roy terus berusaha menjelaskan bahwa Silver tidak akan pernah menyerang karena sekarang dia sudah jinak. Roy juga punya alasan lain dengan tidak membunuhnya karena ia sendiri bekerja sebagai penjaga hutan. Setelah peneguran itu, tiba-tiba saja Silver menghilang dan pergi entah kemana. Pagar keliling juga mampu dijebol oleh Silver. Roy dan Jessie yang panik bergegas mencarinya ke hutan, tapi sayangnya tak kunjung ditemukan. Jessie berharap supaya Silver tidak membuat masalah dengan peternakan di daerah sekitar. Tapi di sini Roy menyangkal bahwa serigala akan tetap mendatangi tempat makanannya. Karena hari kini mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi ternyata ketika sampai di halaman, Silver sudah ada di sana. Singkat waktu, Roy menerima telepon dari Anna yang tak lain adalah ibunya Jessie. Mereka membicarakan rencana Anna yang ingin membawa Jessie ikut bersamanya ke kota, dan sedikit perbincangan tentang Silver yang nanti akan dibawa ke kebun binatang. Jessie yang mendengar kata kebun binatang pun langsung merasa kesal dengan ibu dan pamannya karena ia sudah menganggap Silver sebagai keluarganya. Waktu kini terus berjalan dan sekarang Anna pun berkunjung ke rumah Roy untuk menemui Jessie. Ibunya itu mengajak Jessie untuk ikut dengannya lagi, tetapi Jessie masih menolak karena ia harus tetap tinggal di rumah ini untuk merawat Silver. Roy lalu memujuk Jessie untuk merelakan serigala itu supaya masuk ke kebun binatang, namun tetap saja Jessie bersikeras menolaknya. Malah Jessie mengatakan pada pamannya itu jika dia akan mengikuti lomba ski joring bersama serigalanya. Paman tentu saja tidak mengizinkannya karena di sana hanya diperbolehkan untuk anjing bukan serigala. Tapi apa boleh buat, Jessie masih saja kokoh dengan pendiriannya. Berlanjut pada Lucy yang datang ke rumah Jessie untuk mengajaknya melatih Silver bermain ski joring. Silver awalnya menolak untuk menggunakan tali yang hendak dipakaikannya, hingga Lucy dan Jessie pun mendapatkan ide agar Silver mau diikat tubuhnya dengan cara Lucy dan Jessie memainkan ski joring di hadapan Silver. Akhirnya Silver pun mau diikat dan mereka berangkat ke bukit untuk melatih binatang mereka masing-masing. Lucy dengan anjingnya, sedangkan Jessie dengan serigalanya. Singkat waktu, hari pendaftaran lomba ski joring pun tiba. Terlihat Clay mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Sampai kemudian datanglah Lucy dan Jessie. Lucy mendaftarkan anjingnya disusul dengan Jessie. Akan tetapi saat Jessie mendaftar, ada John di sana yang melarang serigala ikut perlombaan ini. Untung Roy datang membela Jessie dengan mengatakan bahwa selagi masih tidak buas sesuai peraturan perundang-undangan, serigala pun diperbolehkan main. Hingga akhirnya Jessie dan Silver berhasil mengikuti lomba. Hari ini adalah hari perlombaan, dan peserta sudah datang kecuali Jessie. Hal tersebut pun membuat Lucy sedikit panik karena khawatir Jessie tidak datang.
Tapi ternyata Jesse datang juga walaupun dia tahu dia hampir terlambat. Perlombaan tahap pertama pun dimulai. Pada tahap ini, peserta harus memanjat bukit dengan mengendarai sepeda terlebih dahulu. Sementara para anjing menunggu di atas. Namun saat balap sepeda gunung berlangsung, Silver yang diangkut mobil karena akan dibawa ke bukit malah kabur. Roy dan Anna kebingungan dong, mereka mencari-cari tapi tak kunjung ketemu, yang ditemukan hanya moncongnya saja. Mereka pun akhirnya tetap ke atas bukit tanpa serigala walaupun dipenuhi rasa panik. Lomba sepeda kini dipimpin oleh Clay yang kemudian langsung berseluncur bersama anjingnya lalu disusul oleh peserta lain. Ketika Jesse muncul, ternyata Silver sudah ada di sana. Roy dan Anna pun akhirnya bisa tersenyum lega. Silver kemudian menghampiri Jesse dan bergegas untuk mengikuti tahap kedua. Dalam perjalanannya, Jesse dan Lucy memiliki teknik yang sama, yang tentunya tidak digunakan oleh peserta yang lain, yaitu melepaskan tali binatangnya supaya terbagi menjadi 2 jalur, sehingga binatang mereka tidak terlalu menanggung beban saat menarik. Lalu saat perbedaan jalur sudah selesai, mereka bersama lagi dengan meraih talinya. Orang-orang di garis finish kini sudah menanti kedatangan mereka, dan yang pertama terlihat adalah Clay. Tetapi dari arah samping terlihat Lucy yang kini mendahului Clay. Kemudian disusul Jesse yang juga menyalip Clay sehingga kini dia berada di urutan ketiga. Karena kesal, Clay melakukan kecurangannya, yaitu menyuruh anjingnya untuk menggigit Jesse sampai terjatuh. Namun di sisi lain, Clay juga terjatuh karena kehilangan keseimbangan dan diserang oleh Silver. Melihat itu, Jesse berteriak menyuruh Silver untuk menghentikan serangannya. Tidak lama kemudian, orang-orang datang mendekat. John tidak terima anaknya itu diserang oleh Silver. Di saat itu juga, John hampir menembaknya tetapi ditahan oleh Roy. Ibu Jesse pun tak mau kalah dengan membela anaknya. Dia berkata jika Clay telah berlaku curang dengan menyuruh anjingnya itu menyerang Jesse. Tapi John menguatkan argumennya untuk membawa serigala itu ke kebun binatang dengan pernyataannya yang sesuai hukum, apalagi diperkuat jika serigala tersebut telah memangsa sapi di Ben Markle. Setelah melakukan negosiasi dengan John, pada akhirnya Roy menyepakati serigala itu dibawa ke kebun binatang Kanada esok hari. Jesse tentu saja marah kepada pamannya itu karena tidak bisa melindungi Silver. Ia yang tidak bisa memendam amarahnya pun berteriak kepada Lucy dengan mengatakan bahwa ayah dan kakaknya adalah seorang pembunuh binatang. Keesokan harinya sebelum Roy dan Anna bangun, Jesse merenung karena tak rela jika Silver dimasukkan ke dalam kebun binatang. Lalu tidak lama Lucy datang dan menanyakan rencana apa yang akan dibuat Jesse. Awalnya Jesse bingung, tapi akhirnya dia mendapatkan keputusan terbaik, yaitu mengembalikan serigala tersebut pada kawanannya di daerah Ben Markle, tempat serigala bermigrasi itu. Awalnya Lucy mencegahnya karena medan perjalanan yang sulit dilalui dan cukup jauh. Akan tetapi Jesse yang keras kepala tetap akan melakukan hal tersebut. Jesse pun lalu diantar ke arah bukit bersalju dengan mobil. Karena tidak bisa dilalui dengan mobil, maka Jesse melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk sampai ke tujuan. Selesai mengantarkan Jesse, Lucy pula mengembalikan mobil milik Roy dan saat bertemu dengannya, ternyata di sana sudah ada John yang menagih janjinya untuk membawa serigala itu ke kebun binatang. Mendengar bahwa Silver dibawa kabur, John langsung bergegas menyusulnya dengan helikopter bersama dengan Clay. Kembali pada Jesse dan Silver yang sudah sampai ke tempat tujuan. Silver kemudian melolong dan lolongannya disambut oleh serigala lain yang ada di sana, hingga muncullah kawanan serigala itu. Kini Silver pun bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Tapi di waktu yang sama, John dan Clay tiba sambil menembakkan senapan ke arah kawanan serigala itu. Dengan cepat, Jesse pun menahan mereka untuk tidak menembakinya lagi. Kemudian Silver yang tengah berlari bersama kawanannya tiba-tiba berbalik arah. Dia seperti enggan berpisah dengan Jesse. Namun karena berpisah adalah satu-satunya solusi terbaik, Jesse langsung menyuruh Silver pergi dan pulang bersama keluarganya.
John kemudian memerintahkan Clay meletakkan senjatanya, lalu mendarat dan melangkah ke arah Jesse untuk mengatakan sesuatu bahwa Jesse seharusnya bangga terhadap diri sendiri. Jesse bahkan mampu membuatnya malu atas tindakannya yang melanggar hukum. Setelah itu, Jesse mengatakan bahwa dia tidak akan melaporkan John ke kasus pemusnahan hewan langka, dan film pun berakhir.